Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai media pembelajaran dengan menggunakan mini web Linktree. Nah, di mini web Linktree ini sudah bisa terdapat presensi kehadiran, e-modul, PowerPoint, kemudian ada penilaian harian, video pembelajaran, dan juga bisa mencantumkan kontak person pengajar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Kalian bisa login Linktree terlebih dahulu, dan Linktree yang sudah saya buat yaitu saya beri nama dengan Belajar IPS. Di sini telah terdapat beberapa opsi yang dapat peserta didik akses. Paling atas yaitu presensi kehadiran. Saya menggunakan Google Form untuk membuat form tersebut. Yang kedua yaitu modul yang saya desain dengan menggunakan Canva. Yang ketiga yaitu PowerPoint Presentation. Di sini saya mendesainnya juga menggunakan Canva. Yang keempat yaitu video pembelajaran. Sama seperti e-modul dan PowerPoint Presentation, saya juga mendesainnya dengan Canva dan aplikasi tambahan untuk mengedit videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Tahukah kalian, interaksi antar ruang memiliki beragam jenis pergerakan dari tahun ke tahun, seperti pergerakan orang menuju tempat kerja, migrasi atau perpindahan, perjalanan wisata, memanfaatkan fasilitas umum, transmisi informasi komunikasi dan moda transportasi, pergerakan wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan, dan distribusi. Saat ini, penduduk kota makin sulit mendapatkan lahan untuk tempat tinggal. Akhirnya muncul daerah-daerah pemukiman kumuh, dan efek dari munculnya permukiman kumuh adalah kriminalitas, kemiskinan, dan seterusnya. Interaksi tersebut akan berdampak pada perubahan. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan yang menimbulkan perubahan. Nah, apa saja perubahan akibat interaksi antar ruang? Itu ada 6. Yang pertama yaitu perubahan penggunaan lahan. Yang kedua, berkembangnya sarana prasarana. Yang ketiga, berkembangnya pusat pertumbuhan. Yang keempat, perubahan orientasi mata pencaharian. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Dan yang terakhir, yaitu berubahnya komposisi penduduk. Yang pertama yaitu alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai bergantinya fungsi sebuah lahan untuk menampung aktivitas kegiatan manusia. Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman, perdagangan, jasa, industri, dan lainnya. Yang kedua yaitu berkembangnya sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana semakin meningkat seiring dengan peningkatan pergerakan antar ruang itu sendiri. Transportasi, fasilitas umum, pusat perdagangan, dan sebagainya akan semakin berkembang dan bertambah dengan sendirinya mengikuti arus perubahan tersebut. Yang ketiga yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Seperti gambar tersebut, pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk akan membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kemudian perubahan orientasi mata pencaharian. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya seperti sektor industri. Yang kelima yaitu adanya perubahan sosial dan budaya. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya agama, status sosial, usia, dan jenis kelamin.
Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, kemudian menjadi beragam. Yang keenam atau yang terakhir yaitu berubahnya komposisi penduduk. Terjadinya interaksi sosial antar anggota masyarakat akan disertai dengan pengaruh terkait norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu. Kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli saja memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda. Perubahan sosial juga menyangkut status sosial dan aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Sekian materi pengaruh perubahan akibat interaksi antar ruang yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kelima yaitu penilaian harian. Saya buat dengan Google Form. Dan yang terakhir yaitu kontak person yang saya langsung arahkan ke WhatsApp kontak saya. Sekian media pembelajaran menggunakan mini web Linktree yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.